kitab Matius pasal 23. Setelah minggu lalu dan minggu sebelumnya kita terpotong oleh dua materi yang berbeda, kita sekarang akan menemukan kembali tulisan Matius dalam kitab Injil Matius dari pasal 23. Kita akan mencoba merenungkan ayat 13 sampai 15. Salah satu ucapan celaka kepada orang-orang munafik yang dinyatakan oleh Kristus. Tapi untuk melihat latar belakangnya, mari kita perhatikan mulai dari ayat 1. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 23, pasal 23 ayat 1. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Salah satu stress point yang kita lihat di 3 minggu yang lalu dari ke-12 ayat ini adalah sikap orang Farisi yang ingin supaya kebaikannya dilihat. Jadi cuma window service seperti itu. Nah sekarang setelah Kristus menyoroti orang-orang Farisi dalam pengajaran kepada orang banyak, mulai dari ayat 13 sampai ayat 36 nanti kita melihat sekarang Tuhan langsung berbicara kepada orang-orang Farisi tersebut. Nah, kita akan melihat renungan dari ayat 13 sampai 15. Mari kita perhatikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara, tolong gambar ini dalam diri kita sendiri. Tuhan menunjukkannya kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik ini satu kesatuan. Tapi bila kita melihat firman Tuhan, seharusnya kita melihat juga apakah gambaran ini ada di dalam diri sendiri sebagai seorang Kristen. Kita harus melihat itu juga. Walaupun Tuhan berbicara kepada orang-orang ini, jangan-jangan sebetulnya kitalah yang disebutkan di sini. Oke, kita akan perhatikan ayat ini satu persatu. Celakalah kamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan woe to you, seperti ini. Ini ucapan yang sudah sangat dalam, sangat-sangat celakalah kamu. Seperti itu.
Hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ini adalah bagian dari susunan sekte-sekte di Yahudi. Dikatakan di sini bahwa mereka ini orang-orang munafik. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 12 sebetulnya sudah terlihat di sana. Mereka memang orang-orang munafik yang melakukan sesuatu hanya supaya dilihat orang. Mereka mengajarkan sesuatu ataupun kita mengajarkan sesuatu tetapi tidak berencana untuk melakukannya, tidak berintegritas seperti itu. Saudara, orang-orang munafik itu dalam bahasa Yunaninya hipokrites, hipokrit dalam bahasa Inggrisnya, dan itu diserap dalam bahasa Indonesia seperti ini, hipokrit. Ini ditujukan biasanya kepada artis-artis. Siapa hipokrit terbesar? Katanya Nero. Kaisar Nero itu senang perform, senang tampil dalam panggung, dan dia memakai topeng lalu berlagak seperti orang lain. Hipokrit ini ditujukan kepada aktor-aktor di atas panggung. Secara positif sebetulnya, seseorang yang memainkan peran orang lain. Itu hipokrit, itulah arti kata munafik sebetulnya. Ini sebutan untuk artis-artis. Seseorang yang memainkan peran kehidupan orang lain, itu hipokrit atau orang munafik. Dan Tuhan menunjuk ahli Taurat, orang Farisi atau kita sendiri seperti orang munafik bila kita berlaku seperti ayat 1 sampai 12 pembukaan sebelumnya, atau nanti ayat 13 sampai 36. Tapi dari awal Tuhan sudah nyatakan mereka ini adalah orang-orang munafik. Yang paling menarik, mereka semua ini adalah orang-orang yang mungkin dalam hal sosial itu berada di puncak. Kalau sekarang mungkin para pendeta, para kiai, seperti itu. Orang-orang yang merasa dirinya saleh, tetapi sebetulnya tidak saleh. Saya membaca secara psikologi ada dua jenis orang munafik. Yang pertama adalah orang munafik yang berpikir, dia sadar bahwa dia orang munafik dengan tujuan mengambil keuntungan. Saya berlaku manis depan orang lain dengan tujuan mungkin suatu saat saya bisa menipu dia. Munafik yang kedua, dia tidak mengambil keuntungan secara nyata, tapi dia sadar, dia berpikir bahwa dirinya adalah orang baik. Dia berpikir bahwa dia merasa bahwa dia adalah orang yang saleh. Bahkan dalam tindakannya pun kadang-kadang dia merasa ini melakukannya dengan kesadaran saya sedang melakukan kesalehan. Padahal sebetulnya enggak. Sebetulnya dia tidak berusaha mengambil untung dari orang lain, tidak. Tapi dia berpikir bahwa dia benar sesuai dengan pikirannya. Itulah dua jenis secara psikologi orang munafik. Kita berada di mana, kita tentukan sendiri. Tapi Tuhan menyatakan kepada orang-orang munafik ini, ahli Taurat ini, ucapan-ucapan celakanya. Yang pertama dikatakan seperti ini. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ahli Taurat dan orang Farisi mempunyai tugas seharusnya mengantarkan orang-orang yang mendengarkan mereka, para muridnya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Logikanya seperti itu sebetulnya. Para pendeta, para kiai, orang-orang Kristen dewasa, bahkan kita semua di sini memiliki tugas seharusnya mengantarkan orang-orang yang tersesat masuk ke dalam kebenaran. Itu tugasnya. Tugas orang ahli Taurat dan juga tugas seorang Farisi. Tetapi Tuhan katakan, karena kemunafikan mereka menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang diskusi Tuhan dengan orang Farisi, orang Herodian, dan juga orang Saduki.
bagaimana orang Farisi diberikan pertanyaan oleh Tuhan tentang siapakah Mesias itu, anak Daud. Lalu bagaimana anak Daud menyebut keturunannya adalah, bagaimana Daud menyebut anaknya adalah Tuhan. Mereka sendiri tidak bisa mengerti tentang hal itu. Lalu kita melihat Tuhan berdiskusi dengan orang Saduki. Ketika orang Saduki menyatakan tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan kekal, tidak ada malaikat. Mereka mengajarkan hal tersebut. Kemudian mereka berdiskusi tentang Tuhan. Lalu bagaimana tentang seorang yang memiliki istri, kemudian dia mati, lalu adiknya menggantikan sampai 7 kali. Siapakah yang menjadi suaminya? Kalau ketika nanti pada saat ini mereka mengolok-olok ajaran tentang kebangkitan kehidupan kekal. Mereka berpikir bahwa mereka mengerti doktrin. Saudara, mari kita melihat Lukas pasal 11. Dalam ayat 52 dikatakan seperti ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halangi. Pengetahuan tentang kerajaan surga dimiliki oleh orang-orang ini. Tetapi karena mereka memiliki pengetahuannya sendiri, mereka membuat halangan kepada orang lain untuk masuk. Aturan tentang hari Sabat ditambah-tambahi, 39 aturan tambahan. Seperti itu. Kalau dalam Matius pasal 23 ayat 1, ayat 2 dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, berbicara tentang pengetahuan. Dengan kebenaran yang mereka tentukan sendiri, akhirnya mereka menghalangi orang untuk masuk. Dalam kitab Yohanes pasal 7, kita bisa melihat penolakan mereka terhadap Kristus. Dan mereka menyebutkan bahwa orang banyak tidak mengerti hukum Taurat. Pegangan mereka adalah hukum Taurat. Menurut mereka, kalau kita mengerti hukum Taurat, itu sudah cukup. Seperti itu. Dan orang banyak yang tidak mengerti hukum akhirnya tidak bisa masuk. Ketidakmengertian mereka sendiri terhadap hukum Taurat membuat orang lain tidak bisa masuk. Karena mereka berusaha mencari tentang Mesias dan mereka sendiri tidak bisa menemukannya. Ketika Kristus pun sudah datang di hadapan mereka, mereka tidak bisa menyatakan bahwa dialah anak Allah yang akan menjadi raja dalam kerajaan surga. Yohanes Pembaptis datang. Mereka bingung, ini siapa Yohanes ini? Apakah dia Mesias? Apakah dia ini Nabi yang akan datang? Ataukah dia ini Elia? Dan ketika Yohanes Pembaptis tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, mereka menolak Yohanes Pembaptis dan mereka menolak baptisan yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis. Demikian juga Kristus. Ketika Kristus datang mengabarkan tentang pertobatan sebab kerajaan Allah sudah dekat, mereka tolak tersebut, mereka tolak ajaran tersebut, dan mereka membuat orang lain pun menolak Kristus. Mereka menghalang-halangi orang Yahudi untuk percaya kepada Kristus. Berpikir bahwa mereka mengerti. Di sini katakan bahwa mereka sendiri tidak masuk dan mereka merintangi mereka berusaha untuk masuk. Kita tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang menentang Kristus, menentang pengajaran bahwa Kristus adalah anak Allah, klaim Kristus sendiri bahwa dia adalah Allah itu sendiri pun mereka tentang. Dan mereka tidak mau mengambil keputusan. Dalam ayat 14 dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.
Dalam ayat 14 di sini, kalau dalam Alkitab saya diberikan tanda kurung siku. Ini menandakan bahwa dalam manuskrip-manuskrip tertentu ini tidak ada. Saudara, seorang ahli kritik Alkitab namanya Bruce Metzger dalam tulisannya mengatakan bahwa ayat ini, ayat 14 ini kemungkinan besar merupakan serapan dari kitab Lukas dalam kitab Markus. Sedangkan dalam kitab Matius sendiri sebetulnya ayat ini dalam manuskrip yang pertama tidak muncul. Jadi manuskrip yang baru katanya itu mengcopy dari kitab Lukas dan kitab Markus. Tapi pada intinya ini sama, ucapan celaka. Ucapan celaka di sini katakan orang-orang Taurat dan Farisi menelan rumah-rumah janda. Saudara waktu itu pernah membahas tentang ini dan memang hubungannya dengan ekonomi. Sebetulnya janda dan anak yatim itu kan dipelihara. Bukan hanya dalam undang-undang dasar janda dan yatim piatu itu dipelihara oleh negara. Tetapi dalam kehidupan sosial Yahudi juga mereka tuh dipelihara oleh kaumnya. Sebetulnya oleh keluarga terdekatnya. Kemudian kalau tidak dalam keluarga terdekatnya, dia akan dipelihara oleh sukunya. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu berbicara tentang hukum pernikahan Levirat, bagaimana seorang adik akan menikahi janda kakaknya dengan tujuan yang pertama atas dasar belas kasihan, karena siapa lagi yang bekerja, siapa lagi memelihara mereka. Yang kedua, tujuannya supaya tanah warisan mereka ini tidak jatuh ke tangan orang lain, bangsa asing atau suku lain. Karena itu janda itu kalau tidak dinikahi oleh sukunya, dia harus dipelihara oleh kerabatnya, oleh sesama sukunya. Seperti itu tujuannya. Mereka intinya harus mendapatkan belas kasihan. Dan siapa lagi sebetulnya yang paling mumpuni untuk memberikan belas kasihan? Ya orang-orang ini. Orang-orang yang salah ini, orang-orang yang mengerti hukum Tuhan ini. Kalau di kita mungkin berpikir ya pendeta atau kiai atau siapa. Tetapi kalau kita berpikir bahwa kita adalah orang Kristen, ya kita inilah yang harusnya memelihara orang-orang yang patut mendapatkan belas kasihan. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah seorang Kristen pengikut Kristus, kita ini seperti itu. Dikatakan mereka menelan rumah janda-janda. Saudara, saya mencoba meriset bagaimana caranya mereka menyebutkan menelan rumah janda-janda. Dengan pengajaran-pengajaran mereka yang tidak masuk akal. Mereka katakan, serahkan hartamu ke gereja atau ke sinagoga atau untuk pelayanan Tuhan. Setelah itu kami akan memelihara kamu. Saudara, dalam kitab Matius pasal 9, kita perhatikan. Markus pasal 7. Kita akan melihat bagaimana perintah Allah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Para murid dan orang Farisi memiliki pertentangan tentang hal pembasuhan tangan dikaitkan dengan adat istiadat. Kita bisa lihat itu dalam ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita perhatikan ayat 9. Saya ingin melihat kita ini. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu,
sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ini salah satu padanan bagaimana mereka menggantikan perintah. Padanannya seperti ini. Seharusnya seorang anak memelihara ayah ibunya. Sesuai dengan perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kan seperti itu. Tetapi pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan seperti ini. Kamu tidak perlu lagi memelihara orang tuamu apabila kamu sudah memberikan hartamu untuk gereja atau untuk bait Allah atau untuk persembahan korban. Mereka melegalkan tersebut. Jadi si anak memiliki alasan, saya sudah memenuhi hukum-hukum saya kepada Tuhan. Ini lebih penting loh, memelihara hukum kepada Tuhan daripada memelihara orang tua. Demikian juga menelan rumah-rumah janda. Mereka ajarkan bahwa kamu akan dipelihara oleh bait Allah. Kamu akan dipelihara oleh sinagoga-sinagogamu. Karena itu serahkan hartamu kepada kami. Setelah itu kami akan memelihara kamu. Tetapi ternyata setelah orang-orang ini menyerahkan hartanya, pemeliharaan itu tidak ada. Dan jangan pernah berpikir bahwa hal ini hanya terjadi 2000 tahun lalu. Sekarang pun terjadi seperti itu. Beberapa sekte mengajarkan seperti itu. Kita ingat sekte akhir zaman waktu itu yang di pinggiran kota Bandung. Dia menyuruh harta-harta jemaatnya untuk diserahkan kepadanya, karena dia katakan bahwa sebentar lagi kiamat, kita tidak perlu lagi harta. Tapi ketika kiamat tidak datang, orang mulai bertanya-tanya, barulah terlihat dia sudah mulai membangun rumah di mana, kekayaannya di mana, seperti itu. Hal yang terjadi dulu terjadi juga sekarang. Mereka mengambil untung secara ekonomi dari jemaatnya, dari orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu dikatakan di sini, mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kembali lagi, ini memang orang-orang yang saleh dalam tanda kutip. Satu artikel yang saya baca mengatakan seperti ini. Mereka biasanya menghabiskan 3 jam untuk berdoa. 1 jam dimulai dengan meditasi, kemudian 1 jam lagi berdoa, ditutup 1 jam lagi meditasi. Dan berpikir setelah 3 jam berdoa ini membuat mereka menjadi saleh. Saudara, menarik sekali bagaimana Tuhan menegur orang ini. Pertama, mereka dikatakan sebagai penelan penelan rumah janda. Di satu titik, mereka dikatakan sebagai seorang yang berdoa berpanjang-panjang. Di satu sisi seperti serigala, di satu sisi seperti domba. Tapi memang seperti itulah serigala berbulu domba. Tuhan katakan mereka pasti akan menerima hukuman yang berat. Dalam ayat 15, celaka kamu hai ahli Taurat dan Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara, dalam agama Yahudi sebetulnya tidak ada pekerjaan misi. Kita tidak akan pernah melihat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama bagaimana mereka mencoba mengabarkan pekerjaannya adalah membuat bangsa lain supaya menjadi orang Yahudi atau yang disebut dengan proselit. Dalam agama Yahudi tidak ada seperti itu. Walaupun dalam bait Allah ada yang disebut dengan pelataran orang kafir, tetapi itu bagi orang-orang kafir yang memang tertarik untuk menjadi seorang Yahudi, untuk mengikuti agama Yahudi. Berbeda dengan orang Kristen, kita memang diberikan misi. Agama kita adalah agama misi, bagaimana membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Bagaimana membuat orang yang tadinya berdosa, kemudian percaya dan menjadi tidak berdosa. Agama Kristen adalah agama misi. Tetapi orang Yahudi tidak mengenal misi. Lalu bagaimana caranya orang ini dikatakan
mentobatkan satu orang menjadi penganut agama. Kemungkinan besar Tuhan berbicara tentang sekte, karena ini ditujukan hanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Biasanya ahli Taurat itu berasal dari kalangan orang Farisi, ahli-ahli kitab ini. Mereka menginginkan orang-orang yang dari sekte Herodian itu masuk menjadi sekte Farisi, mengikuti aturan-aturan mereka yang ketat. Sekte Saduki dan Herodian yang sedikit bebas misalnya langsung mengikuti mereka, mengikuti cara hidup mereka, mengikuti cara pikir mereka, seperti itu. Dan akibatnya apa? Dikatakan mereka menjadikan dia orang neraka. Apakah dengan demikian agama Farisi atau agama Yahudi adalah agama neraka? Persoalannya bukan itu sebetulnya. Persoalannya adalah agama yang mereka bentuk sendiri, dengan peraturan-peraturan tambahan itu sendiri, dengan pengajaran-pengajaran sendiri, dengan pemahaman-pemahaman Alkitab sendiri. Bayangkan apabila mereka mengajarkan bahwa Kristus bukanlah Mesias, kemudian dia mengajarkan itu kepada orang-orang lain, dan orang-orang lain itu percaya bahwa Kristus bukanlah Mesias, berarti orang itu pun sudah tersesat. Orang buta menuntun orang buta, kedua-duanya masuk ke dalam lubang. Mereka mencoba menobatkan orang, tetapi dengan pemahaman mereka yang salah. Orang-orang ini otomatis orang buta menuntun orang buta, kedua-duanya masuk ke dalam lubang, seperti itu. Dan untuk itulah Tuhan menegur mereka. Saudara, kembali lagi saya katakan, memang Tuhan menunjukkannya kepada ahli Taurat, orang Farisi yang merupakan orang-orang munafik dengan segala keberadaannya. Tetapi kita perlu melihat apakah kita adalah seperti itu? Apakah kita juga menjadi seorang Kristen yang dikatakan sebagai orang yang ingin dilihat, seperti dalam Matius 23 ayat 1 sampai 12? Ataukah kita juga seperti orang-orang hipokrit ini yang hidup dengan memakai topeng? Atau apakah kita juga seseorang yang mencari keuntungan dari, dalam tanda kutip, kesalehan kita? Mungkin kita tidak dikatakan sebagai para penelan rumah janda seperti ahli Taurat orang Farisi. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi mungkin kita dengan cara lain menarik keuntungan sebagai seorang Kristen. Di dalam kitab Roma pasal 16 dikatakan tentang bagaimana murid-murid palsu, rasul-rasul palsu mencari keuntungan demi memuaskan keinginan sendiri, kebutuhan perutnya sendiri. Zaman itu pun dalam kehidupan orang Kristen sudah ada, dengan label motif ekonomi, kemudian mencari keuntungan dari kekristenan. Pertanyaan, apakah kita juga seperti itu? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang dicelakai, dalam tanda kutip ini, mendapatkan ucapan celaka dari Kristus? Atau seperti para pengajar, saya sendiri misalnya, saya mencoba mencari keuntungan dari apa yang saya ajarkan. Berarti kalau demikian termasuk di sana. Posisi seperti ini menguntungkan saudara-saudara. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 dikatakan tentang bagaimana keadaan orang-orang Kristen di zaman itu. Dikatakan mereka mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang seperti itu juga. Jangan-jangan kitalah guru-guru itu. Jangan-jangan untuk memenuhi keinginan kita sendirilah kita berkumpul di tempat ini.
Kalau demikian, berarti kita pun terkena ucapan celaka yang diberikan oleh Kristus. Saudara, belajar dari ketiga ayat ini, mungkin kita harus perhatikan bahwa Tuhan melihat hati setiap manusia. Dia yang tahu siapa kita di dalam diri. Topeng yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin dapat mengelabui orang lain. Tapi yang pasti, topeng tersebut tidak dapat mengelabui diri kita sendiri. Kita yang tahu siapa diri kita, dan kita tidak dapat mengelabui Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu nomor 152.